Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi simulasi dan komunikasi digital, di mana pada materi hari ini adalah materi terakhir dalam bab pengolahan data informasi dengan menggunakan Office. Kompetensi dasar untuk kali ini yaitu di 3.5, yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat slide untuk presentasi. Untuk indikator pencapaiannya, di mana yang pertama adalah menjelaskan fitur-fitur untuk pembuatan slide, lalu menentukan fitur yang digunakan pada perangkat lunak pembuatan slide, lalu menganalisis slide sesuai dengan pesan yang disampaikan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menggunakan fitur perangkat lunak pembuatan slide, dan yang terakhir adalah membuat slide presentasi dilengkapi dengan transisi dan animasi. Langsung aja. Nah, untuk aplikasi pengolah presentasi yang kita pakai di sini adalah Microsoft Office dari PowerPoint itu. Nah, Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office. Selain Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, dan beberapa program lainnya, di mana Microsoft PowerPoint dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Pada PowerPoint pertama dirilis pada tahun 1987, dan komputer yang didukungnya adalah Macintosh. Oke, fungsi lain dari Microsoft Office PowerPoint yaitu sebagai sarana untuk membuat presentasi, lalu membuat dan mengolah slide, dan yang terakhir adalah membuat animasi sederhana. Nah, dimana di sini adalah lingkungan kerja dari Microsoft Office PowerPoint. Oke. Nah, dimana ada Quick Access Toolbar, lalu ada File Name, lalu ada Tab Ribbon, ada Slide Navigation, ada Slide Number, ada Spell Check, lalu ada Language, lalu ada Notes, dan yang terakhir adalah Zoom Control. Nah, di sini juga ada Group Ribbon. Oke, langsung saja kita ke aplikasi dari Microsoft Office PowerPoint. Nah, berikut adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint 2016. Nah, dimana di sini kita akan sama-sama mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama tadi kita lihat di bagian atas di pojok kiri atas ini merupakan sebuah Quick Access Toolbar. Nah, dimana Quick Access Toolbar ini merupakan sebuah kumpulan dari icon yang menjadi shortcut fitur PowerPoint yang paling sering digunakan, di mana ada icon save, lalu ada icon undo, lalu ada icon redo, dan icon start from beginning. Nah, beginning di sini bisa juga kita tambahin, misalkan kita kasih shortcut new, lalu shortcut open, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya title bar atau file name, di mana file name ini merupakan judul atau nama file yang dibuka oleh PowerPoint tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu tab ribbon. Oke, di mana di sini ada tab ribbon home, lalu tab ribbon insert, lalu design, ada transisi, ada animasi, lalu ada slideshow, review, dan view. Ini merupakan tab ribbon. Lalu kita masuk ke yang namanya group ribbon. Oke, untuk group ribbon di dalam tab ribbon home ada group ribbon clipboard, ada slides, ada font, ada paragraph, ada drawing, dan ada editing. Begitu pula di insert ada slide, ada tables, image, illustration, ada add-ins, lalu ada links, comment, text, simbol, media, dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke menu selanjutnya. Oke, untuk menu selanjutnya ini yang disebut sebagai slide navigation.
Nah, dimana fungsi dari slide navigation ini digunakan sebagai panduan ketika bekerja dengan slide presentasi, yaitu menunjukkan letak slide presentasi yang sedang dikerjakan dan dapat digunakan untuk menambah lalu menghapus slide tertentu. Jadi kalau misalnya kita untuk menambah slide bisa dilakukan dengan cara misalkan langsung enter atau dengan menu new slide. Oke, lalu untuk memindahkan tinggal ditarik, tahan, lalu pindahkan. Oke, lalu untuk menghapus juga sama, tinggal kita seleksi slide yang mau kita hapus lalu klik tombol delete. Gitu. Oke, lalu masuk ke yang namanya slide area design. Oke, slide area design di sini. Oke, inilah yang disebut slide area design. Oke, nah lanjut ke bagian bawah. Oke, kita ke bagian samping dulu. Ini yang disebut scroll bar. Lalu di bagian bawah, di sini ada yang namanya zoom control. Oke, ini zoom control untuk zoom out, lalu untuk zoom in, untuk memperkecil dan memperbesar dari slide areanya. Lalu di sini ada notes. Oke, di sini ada notes. Nah, notes ini fungsinya untuk memberikan catatan. Nah, catatan ini yang nantinya misalkan ketika presentasinya ditampilkan, maka sebagai presenter kita bisa melihat catatan yang kita buat gitu. Oke, jadi untuk menambah catatan, lalu masuk ke language, terus lalu sini ada yang namanya spell check. Oke, dan yang terakhir di sini ada yang namanya slide number. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Yang tadi untuk fitur menambahkan slide bisa dengan klik new slide ataupun bisa dengan menggunakan tombol enter. Oke, lalu untuk memindahkan slide tinggal digeser. Jadi di seleksi, tahan, geser. Seleksi, tahan, geser. Oke. Nah, seperti itu untuk memindahin slide. Lalu untuk menghapus slide bisa dengan menggunakan tombol delete. Ya, jadi dipilih dulu slide-nya yang mau kita hapus, lalu tekan tombol delete. Oke, sekali lagi bisa juga dengan menggunakan klik kanan mouse lalu klik delete slide. Nah, untuk di penambahan slide kita juga bisa memilih layoutnya. Nah, dengan klik new slide lalu kita pilih untuk layoutnya, misalnya kita pilih yang picture with caption. Oke, makanya di sini slide dengan layout yang sudah kita pilih. Nah, misalkan di sini. Nah, sekarang masuk untuk memasukkan gambar atau memasukkan file ke dalam slide PowerPoint. Nah, misalkan di sini ada layout yang sudah kita punya. Nah, maka di sini tinggal kita klik picture, lalu dia akan menuju ke halaman, biasanya ke menu biasa ke folder picture. Nah, di sini misalnya kita pilih yang ini deh, misalnya kita pilih satu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi untuk fitur untuk menambahkan slide. Oke, nah sekarang untuk mengganti background belakang atau mengganti latar belakang dari si slide tersebut. Nah, kalau ini kan polos nih. Nah, bisa kita dengan klik kanan mouse lalu pilih format background. Oke, lalu di sini ada pilihan untuk solid fill atau gradient atau
picture or texture fill. Nah, di sini kita coba yang untuk memasukkan dengan gambar. Lalu pilih file. Setelah itu kita pilih gambar, misalkan kita pilih. Nah, maka otomatis akan muncul seperti ini. Oke, ini juga bisa kita hapus. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan gambarnya? Nah, misalkan kita di sini mau masukin gambar. Nah, tinggal di klik icon picture, lalu kita cari gambarnya. Misalkan ini. Kita cari, nah maka dia akan muncul seperti ini. Oke, nah untuk desain ideasnya nggak usah, kalau bisa kita masuk untuk menduplikasi dari slide. Jadi tinggal diklik kanan lalu klik duplicate slide. Oke, jadi klik kanan lalu duplicate slide. Oke, nah lanjut. Misalkan di sini kita mau tambahin lagi. Oke, kita mau membuat sebuah animasi. Nah, backgroundnya misalnya kita ganti dulu. File, lalu misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, terus ini. Nah, untuk menambahkan teks juga sama, tinggal kita pilih insert, lalu kita kasih text box. Lalu nanti nah, misalkan di sini kita pakai slide 1. Terus ini kita ganti jadi Calibri. Terus kita pakai fontnya misalkan. Oke, misalkan ini. Oke, nah jadi satu slide. Terus untuk membuat slide selanjutnya, misalkan kita buat slide kedua, bisa dengan cara tadi duplicate slide. Oke, ini nanti tinggal kita ganti lagi jadi 2 dan seterusnya. Misalkan ini kita buat, atau dengan cara copy slide, CTRL-C, lalu paste. Nah, bedanya kalau kita pakai cara mengcopy slide, nah maka background yang ada di slide sebelumnya itu tidak masuk. Jadi kalau kita mau untuk menduplikasinya, lebih baik pakai duplicate slide. Itu. Oke. Nah, jadi untuk biar kita bisa duplikasi semuanya, jadi kita pakai duplicate slide. Nah, kalau pakai copy slide, dia hanya bentuknya akan seperti ini. Oke, jadi bisa dipahami untuk perbedaannya ya. Nah, misalkan lagi, oke, misalnya kita buat 4 slide deh. 4 slide. 6 slide. Oke, kita buat 6 slide. Kita buat 6 slide. Ini slide 1. Sini slide 3, sini slide 4. Slide 4. Lalu slide 5, lalu slide 6. Oke, lalu kita coba pakai menu yang kita pakai menu untuk transisinya terlebih dahulu. Jadi menu transisi adalah untuk memperindah tampilan pada saat berganti slide. Ya. Nah, kita klik menu transisinya, lalu kita pilih. Nah, misalkan di sini kita pakai yang flash. Kita cari yang flash. Nah, misalkan ini. Oke. Nah, ini juga bisa untuk di apply to all. Nah, bisa juga untuk
kita aplikasikan untuk semua slide, jadi apply to all. Nah, jadi pada saat nanti dijalankan, pada pergantian slide-nya tidak monoton ya. Jadi itu. Oke, jadi ketika nanti dijalankan akan seperti ini. Oke. Oke. Lanjut untuk menu selanjutnya yaitu menu animasi. Nah, menu animasi di sini adalah untuk memberikan animasi pada konten yang ada di dalam slide presentasi kita. Misalkan di sini saya mau kasih animasi untuk tulisan slide. Nah, kita klik yang mau kita berikan animasi, lalu klik animation, lalu cari animasi yang mau kita kasih. Misalkan di sini kita pakai fade. Oke. Jadi pada saat dijalankan akan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sini sama, kita klik flat. Kita klik flat. Nah, jadi ketika kita preview ini. Nah, coba kita jalankan. Oke, transisinya 1 muncul. Oke, lanjut. 3. Oke, lanjut. Sekarang kita coba pakai menu untuk hyperlink. Oke, misalkan di sini saya mau kasih satu lagi slide. Lalu mau coba saya berikan backgroundnya. Kita pilih yang picture, lalu file, lalu pilih background. Oke, misalkan sini. Oke, ini sectionnya bisa kita hapus saja. Layoutnya bisa kita hapus saja. Nah, misalkan sini saya mau bikin slide 1, slide 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Jadi tinggal ditambahkan text box saja. Lalu sini kasih misalkan slide 1. Oke. Tinggal kita copy saja. Oke, jadi kita pindahkan satu-satu. Selesai satu, lalu sini misalkan slide 2, lalu sini misalkan slide 3, slide 4, slide 5 dan slide 6. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mau pakai menu untuk hyperlink. Nah, menu hyperlink ini merupakan sebuah menu untuk menghubungkan file berbeda atau menghubungkan dengan slide-slide lainnya. Oke, nah langsung aja. Misalkan di sini kita mau menghubungkan dari menu ini. Misalkan ketika kita klik slide 1, maka dia akan menuju ke slide 1. Lalu ketika kita klik slide 2, dia akan menuju ke slide 2 dan seterusnya. Oke, caranya mudah, tinggal kita seleksi dulu untuk kontennya, dimana di sini untuk konten kita membuat hyperlinknya yaitu dari si slide atau dari textbook. Lalu tinggal kita klik slide, lalu
klik hyperlink. Setelah itu kita klik place in this document, lalu kita pilih ini ya. Oke, nah dimana sini untuk slide 1, lalu klik OK. Nah, jadi ketika nanti dijalankan, dia akan kita klik slide 1, akan muncul slide 1 itu. Oke, sama untuk yang lainnya ini juga sama, kita klik insert, lalu klik hyperlink, lalu pilih slide yang selanjutnya. Oke, kita klik hyperlink, lalu klik slide. Oke, ini sama juga, lalu klik insert hyperlink, lalu pilih slide yang ketiga. Untuk slide 4 berarti dia ada di slide ke 6. Oke, kita klik hyperlink, lalu pilih slide 6. Oke, untuk slide 7 hyperlink, lalu muncul lagi hyperlink, lalu slide. Nah, gitu. Jadi ketika nanti kita coba untuk menjalankan untuk jalannya, nah misalkan sini kita mau pilih yang slide 5, jadi otomatis dia masuk ke slide ke 5 gitu. Nah sekarang kita coba buat tombol baliknya. Nah kalau gini kan kita misalnya mau balik lagi ke menu yang awal atau menu yang pilihan slide tadi, ini kan nggak bisa, bisanya harus kita back gitu kan. Nah caranya kita tambahin lagi tombol untuk tombol aktifnya di menu dari si hyperlinknya. Misalkan di sini icon ini atau gambar ini saya jadikan untuk tombol back ya. Nah jadi diklik iconnya, lalu klik insert, lalu klik hyperlink, lalu kita pilih kita mau masukkan kemana. Kalau untuk back berarti ke menu aja ini. Oke, jadi ketika nanti kita coba, oke, nah ketika nanti kita coba slide 1, lalu klik si icon ini kan udah kita hubungkan ke slide menu, maka dia akan balik lagi ke slide menu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, nah juga sama, kita coba kita bikin slide-nya, lalu klik insert hyperlink, lalu klik slide 2. Oke, ini bisa di copy ya. Oke, misalkan kita oke, lalu juga sama untuk cara cepatnya bisa kita copy aja, lalu kita hapus paste. Karena kan sama semua ya, kita menghubungkannya ke slide yang nomor 2, jadi kita bisa langsung copy. Nah kalau misal ada ada keterangan slide 2 ini, berarti dia nantinya akan balik ke slide 2. Oke, kita akan coba lagi ya. Nah ini kita jalanin, kita misalnya mau ke slide 2, maka muncul slide 2, lalu kita balik lagi ke menu, masuk slide 5, muncul, kita balik lagi ke menu slide 6, muncul, lalu kita balik lagi ke slide 1, muncul slide 1, lalu kita balik lagi ke slide 4, muncul slide 4, dan kita balik lagi ke menu slide 2, maka muncul slide 2, kita balik. Jadi seperti itu. Oke, nah untuk animasinya, jadi untuk animasi dan transisi serta untuk menghubungkan file lain atau dokumen lain dengan menggunakan hyperlink sudah ya. Nah hyperlink juga bisa, kalau tadi kan hyperlink untuk menghubungkan atau menghubungkan file lain, menghubungkan file yang berbeda. Nah, misalkan di sini kita mau lagi penggunaan hyperlink dengan
Kalau tadi kan antar slide. Nah, sekarang coba kita menghubungkan ke dokumen yang ada di dalam komputer kalian. Nah, bisa dengan cara misalkan di sini kita mau kasih lagi button deh. Kita kasih shapes. Nah, kita shapes, lalu kita coba masukkan. Oke, kita buat button untuk buka folder misalkan. Oke, sudah. Nah, sini kita kasih lagi textbox, buka folder. Oke. Nah, jadi ketika nanti kita klik ini, maka kita akan membuka file atau folder yang ada di dalam komputer kita. Oke, lalu kita klik insert animasi hyperlink, lalu kita pilih yang existing file or web page. Nah, di sini misalkan kita mau arahkan ke picture. Kita arahkan ke picture. Jadi nanti untuk addressnya di C, lalu user picture. Oke, kita klik. Nah, sehingga ketika kita buka, kita klik folder, maka dia akan ngebuka ke folder di data C. Oke, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk membuat sebuah presentasi dengan menggunakan transisi dan animasi. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengembangkan atau eksplorasi lagi. Dan semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini, dimana tadi kita sudah membuat atau saya sudah menjelaskan secara singkat untuk penggunaan animasi dan transisi serta penggunaan hyperlink. Lalu untuk inserting picture, lalu membuat background dan sebagainya. Nah, semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Tetap jaga kesehatannya selama PJJ ini. Semangat untuk belajarnya dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.